Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Hidayat dan juga Bapak Dr. Haji Hendra. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang proposal yang bertemakan implementasi anjak piutang syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN, MUI dan peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK studi kasus alami syariah. Next. Ya, oke. Di dalam proposal yang saya susun ada daftar isi yang di antaranya ada 5 bab, ada pendahuluan, bab satunya, bab 2-nya ada konsep anjak piutang syariah sesuai fatwa DSN MUI dan peraturan jasa POJK, lalu bab 3-nya ada alami syariah sebagai penyelenggara fintech lending, bab 4-nya ada analisis tentang implementasi anjak piutang syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI dan POJK di alami syariah, dan terakhir bab 5 penutup lalu daftar pustaka dan lampiran. Nah, di bab 1 pendahuluan ini terdiri dari ada latar belakang, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, lalu ada kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, metode penelitiannya, diantaranya jenis penelitiannya apa, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, lalu sistematika penulisan. Nah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu di bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Nah, latar belakang yang melatar belakangi dari kenapa ada fintech atau financial teknologi, lembaga keuangan yang berbasis teknologi adalah tuntutan mudah dan simpel atau tidak ribet, yang mana berdasarkan nas Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lalu ada juga hadis dari Rasulullah, yaitu yasiru wa la tu'asiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Nah, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di sini terdapat grafik akumulasi jumlah rekening pemberi dan penerima pinjaman yang diambil datanya dari Januari hingga Juni 2022 tahun ini. Yang diambil juga dari data sumbernya yaitu data-data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sini terlihat ada rekening penerima pinjaman dan rekening pemberi pinjaman yang ada di perusahaan finansial teknologi lending atau peer-to-peer lending. Nah, di sini bisa lihat bahwa setiap bulannya itu terjadi peningkatan yang signifikan mulai dari Januari sampai Juni. Begitupun dengan rekening pemberi pinjaman yang mengalami peningkatan signifikan. Nah, lalu di sampingnya ada grafik jumlah perusahaan fintech di Indonesia. Nah, jumlah perusahaan fintech di Indonesia ini per 22 April yang didata oleh OJK ada jumlahnya itu 102 perusahaan, yang diantaranya 94 fintech peer-to-peer lending konven, 7 syariah, dan 1 yang memiliki produk konvensional dan juga syariah, yaitu Investri. Nah, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, kenapa sih harus anjak piutang syariah? Nah, invoice financing atau anjak piutang ini belum banyak dikenal masyarakat, mungkin masih asing di kalangan masyarakat terkait invoice financing anjak piutang. Tetapi pada kenyataannya invoice financing ini atau anjak piutang ini telah menjadi salah satu produk investasi yang mulai berkembang di antara produk investasi lainnya, sehingga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan keuangannya, khususnya menggunakan akad syariah. Dan beberapa lembaga perusahaan fintech lending, peer-to-peer lending syariah pun ada yang menggunakannya. Selain alami syariah ada Investri, ada Duha Syariah, dan lainnya. Nah, skema akad yang digunakan dalam invest financing ini terdiri dari akad qorat dan wakalah bil ujur sebagaimana fatwa DSN MUI, yang merupakan hybrid kontrak atau al-aqd al-murakkabah, yaitu gabungan 2 akad atau lebih. Nah, penting nih bagi stockholder ekonomi syariah, khususnya penyelenggara fintech lending syariah ini, untuk memahami konsep dan penerapan hybrid kontrak atau al-uqud al-murakkabah, karena tidak sama dengan akad pada umumnya yang single, yang satu, karena ini ada gabungan, karena jika tidak maka akan fatal akibatnya dan bisa mendatangkan kemudaratan dan kemunduran. Karena akad yang digunakan ada wakalah bil ujroh, maka di sini harus jelas nih ujroh itu atas apa, seperti yang dijelaskan di dalam fatwa nomor 67 tentang ajak piutang syariah, bahwa hak ujroh itu diterima apabila pihak yang menjadi wakil itu dia melakukan suatu effort, yaitu collecting, yaitu penagihan. Ketika tidak penagihan berarti tidak ada hak ujroh. Nah, lalu kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, lalu kenapa sih mengambil alami syariah? Apa istimewanya alami syariah? Nah, di sini terdapat 8 tabel, ada tabel yang berisikan tentang nama sistem elektronik dan juga perusahaan ya peer-to-peer lending syariah. Nah, alami syariah ini berada pada posisi 3 dalam hal mendapatkan izin dari OJK. Namun, sebagaimana peraturan
POJK berizin itu kan di peraturan sebelumnya harus ada terdaftar. Jadi perusahaan peer-to-peer lending itu dia harus terdaftar dulu di OJK, lalu setelah beroperasi maksimal 1 tahun harus mengajukan untuk berizin ke OJK. Nah, jika tidak maka tanda terdaftarnya akan dicabut. Nah, dan ternyata Alami Syariah itu menjadi satu-satunya perusahaan fintech syariah peer-to-peer lending yang cepat. Jadi proses antara terdaftar dengan berizinnya itu paling cepat. Nah, itu mungkin salah satunya. Lalu selain itu ada juga beberapa keistimewaannya. Pertama, jumlah pendanaannya sudah mencapai 1.108. Lalu jumlah penerima pembiayaannya ada 1.121. Lalu akumulasi pembiayaannya sudah mencapai 3,44 triliun dan juga outstanding pembiayaannya sudah mencapai 811,5 miliar. Next, nah permasalahan dan identifikasi masalahnya. Pertama, implementasi pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah, lalu kesesuaian pembiayaan ajak piutang dialami dengan Fatwa 117/67 dan juga POJK nomor 10 tahun 2022. Jadi POJK nomor 10 tahun 2002 ini paling update yang memperbarui dari POJK sebelumnya, itu nomor 77 tahun 2016. Lalu ada mekanisme ajak piutang syariah berdasarkan Fatwa OJK, lalu mekanisme pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah. Lalu pembatasan masalahnya itu implementasi pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah. Yang kedua, kesesuaian pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah dengan Fatwa nomor 117, lalu Fatwa 67 dan POJK nomor 10 tahun 2022. Lalu ada perumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana implementasi. 1 menit ya. Oh iya, baik, dokter. Bagaimana implementasi pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah? Lalu bagaimana kesesuaian pembiayaan ajak piutang di Alami Syariah dengan Fatwa 117, 67 dan POJK nomor 10. Lanjut kepada tujuan penelitian. Nah, pertama itu memahami dan menganalisa penerapan pembiayaan ajak piutang yang digunakan sebagai produk Alami Syariah, yaitu dalam hal ini produknya invoice financing. Karena Alami Syariah sendiri kan ada invoice financing, ada committee based financing, ada purchase order financing juga. Yang kedua adalah mengetahui dan menganalisis kesesuaian dari aspek syariah antara pembiayaan ajak piutang syariah dengan nomor Fatwa nomor 117, 67 dan juga POJK nomor 10. Next. Kegunaan penelitian pertama, manfaat teoritis menjadi referensi terdahulu yang saya ambil yang meneliti terkait tentang fintech syariah, khususnya itu ada 7 penelitian terdahulu ya, yang mana di sini ada persamaan dan perbedaan, ada persamaan dalam hal variabel, perbedaan dalam metode penelitian, objek penelitian, dan juga dan lainnya. Oke, next. Studi kepustakaan. Nah, ajak piutang syariah ada 2 definisi. Yang pertama, definisi menurut Fatwa DSN MUI nomor 67, yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Nah, ajak piutang yang ada, pengertian ajak piutang syariah yang ada di Fatwa DSN 67 ini lebih umum dalam arti semua dalam hal keseharian ataupun lembaga keuangan syariah lainnya selain fintech. Beda dengan pengertian ataupun definisi ajak piutang syariah yang ada dalam Fatwa 117, yaitu pembiayaan ajak piutang atau factoring adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau invoice, baik serta talangan, ada akordatnya yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga atau payer. Nah, ajak piutang syariah ini sendiri ini telah digunakan sebagai produk fintech syariah yang lebih dikenal dengan invoice financing atau pembiayaan ajak piutang. Nah, invoice financing merupakan suatu usaha pembiayaan berbentuk pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau di luar negeri. Oke, lalu lanjut tentang DSN MUI. Nah, kenapa harus disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI? Nah, DSN MUI sebagai otoritas memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah fatwa dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah khususnya fintech syariah, yang mana produknya itu berbentuk fatwa. Lalu ada OJK mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan juga IKNB. Nah, IKNB di sini fintech syariah masuk di sini dan produknya itu berupa POJK atau peraturan otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, metode penelitian terdiri dari 4, ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan hukum empiris, yaitu melihat bagaimana hukum itu berjalan di masyarakat, yaitu bagaimana Fatwa DSN MUI dan juga POJK ini berjalan di masyarakat, baik itu perorangan, badan, dan lembaga.
Lalu yang kedua sumber data. Sumber data yang diambil adalah data primer berupa catatan, rekaman wawancara, observasi, dan data lainnya. Lalu juga data sekunder berupa data yang dipublikasikan oleh Halami Syariah, MUI, dan juga OJK. Yang ketiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, interview, dokumentasi, atau gabungan ketiganya. Yang digunakan tulis adalah gabungan ketiganya. Lalu metode analisis data adalah mereduksi data lalu disajikan penyajian data, dan akhirnya mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditutup slide-nya. Oke, Pak. Baik, alhamdulillah itu tadi pemaparan dari saudara Toku, calon judul yang direncanakan akan ditulis. Mudah-mudahan apa yang dia sebut tadi itu secara teori dapat diaplikasikan ketika menulis ya. Baik, berikutnya kita minta nasihat, koreksian dari Bapak Penguji. Di sini kita panggilkan Al-Mukarram Bapak Dr. Hendra Khalid MA. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati adalah Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Pak Dr. Hidayat. Nah, kami lagi berada di satu ruang yang sama, di kampus ini ya. Nah, selamat bagi Ustaz Taufik ya, sudah presentasikan rencana proposal tesis ya, dan juga yang lainnya.